Halo, salam sehat, senyum dan sukacita selalu. Kita bersyukur karena hari ini kita bertemu bersama-sama dalam siaran ini, Calling, Khotbah Lingga. Saya sengaja ingin berbagi kepada saudara karena saya percaya berita ini adalah berita yang sangat kita rindukan dan kita perlukan. Kabar baik. Inilah yang Allah sediakan kepada kita semua, supaya kita bisa mendengar kabar baik. Saya sudah merasakannya dan melihatnya. Saya sudah mengalami betapa indahnya kabar ini. Kabar yang datang dari surga yang diberikan kepada semua umat manusia. Kita akan mulai bagian ini. 30 menit ke depan kita akan bersama-sama mendengar, membaca, memperhatikan, menyelidikinya, menghafal dan merenungkan. Saya akan bagikan kabar baik hari ini kepada saudara-saudara. Saya ambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat ke-14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini kabar baik. Kabar baik yang disampaikan oleh Markus kepada kita tentang Yesus Kristus, dan itu diberitahukan kepada kita betapa indahnya kabar itu. Sebab dikatakan seseorang bisa bertobat karena kabar baik. Seseorang bisa percaya pada kabar baik itu. Nah, mari kita coba merenungkan kabar ini. Ketika situasi sedang sulit, kita bisa mendapat kabar baik. Saudara, kalau kita melihat di dalam bahagian ini, ada 3 hal yang merupakan kabar baik bagi kita. Yang pertama, ayat yang kelima, saya akan membaca ayat yang kelima, Markus pasal 1, ayat yang ke-5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah kerinduan orang-orang untuk datang kepada Yesus. Artinya bahwa banyak orang di dunia ini merindukan kabar baik. Bukan hanya saudara yang merindukan kabar baik. Semua orang di Yudea, di Galilea, di Yerusalem, di Indonesia, di Sumatera Utara, di Kabupaten Langkat, di Salapian, di Bohorok, dimanapun kita berada, saya percaya banyak kita merindukan kabar baik. Mengapa kita merindukan? Kalau kita membaca dalam bahagian ini, ada 3 situasi yang membuat orang tidak bisa menikmati kabar baik. Satu, karena dosa mereka. Karena dosa mereka. Dosa membuat kita tidak pernah menikmati yang baik. Sekali lagi, dosa membuat kita tidak pernah menikmati yang baik. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat hati kita deg-degan, takut, cemas, khawatir. Bahkan dosa membuat kita bisa menjadi sakit. Itu sebabnya kita perlu kabar baik. Orang-orang di Yudea, di Galilea, orang-orang di Yerusalem, dan semua orang, mereka datang kepada Yesus untuk mengakui dosa mereka. Sebenarnya banyak orang berdosa hari ini, tapi mereka tidak bisa mengaku dosa. Banyak orang tahu tentang dosa, tapi mereka tidak menyadari itu dosa. Sebelum mereka mendengar kabar baik, mereka tidak akan pernah bisa mengakui dosa. Bahkan sudah jelas-jelas dia salah, tapi dia tidak mau mengakui itu. Dalam bahagian ini, mereka mengakui dosa mereka. Karena mereka menemukan yang namanya Juru Selamat yang mengampuni dosa. Sebelumnya Yohanes sudah menyampaikan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini kabar baik bagi kita. Ada Allah yang mengampuni dosa yang datang ke dunia ini. Itulah Yesus Kristus. Beragama itu bagi saya adalah ini kuncinya. Bagaimana dosa itu bisa diampuni? Kabar baik yang sesungguhnya adalah ketika dosa kita diampuni. Boleh saja kita menerima duit banyak, sembako, boleh saja kita dapat itu.
Boleh saja kita punya keluarga yang banyak, teman yang banyak di Facebook, tapi bukan itu yang sebenarnya kabar baik. Kabar baik yang sebenarnya adalah ketika dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mengadakan penebusan supaya dosa kita itu bisa diampuni. Dosa saudara dan dosa saya bisa diampuni. Inilah kabar baik itu sendiri. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yang kedua, situasi yang membuat orang tidak bisa menikmati kabar baik adalah adanya iblis, ada kuasa kegelapan. Yesus datang ke dunia ini, dia ada di padang gurun pada waktu itu, dan dia dicobai oleh iblis. Siapa di antara kita yang pernah berbahagia waktu dicobai? Tidak ada. Dicobai itu sangat sedih, sangat menyakitkan. Iblis berusaha untuk menjatuhkan, membinasakan kita. Hanya orang-orang yang mendapat kabar baik yang bisa menjalani ujian cobaan. Ketika kita berhadapan dengan kegelapan, kita tidak bisa menikmati kabar baik. Dan itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Kabar baik kepada kita supaya kita bisa lepas dari kuasa kegelapan itu. Dan kita bisa menang daripada pencobaan itu. Yesus sudah melakukan itu. Dan dia membuktikan bahwa dia adalah harapan kita supaya bersama dengan Tuhan kita bisa lepas dari kuasa kegelapan itu dan bisa menang terhadap cobaan-cobaan itu. Hari ini mungkin banyak pencobaan yang kita alami. Hari ini mungkin banyak pengaruh kegelapan itu dalam hidup kita. Karena kita dari dulu juga merupakan dalam kegelapan. Tapi inilah kabar baik yang Tuhan sediakan kepada kita. Ia bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu. Dan ia bisa berikan kemenangan kepada kita ketika kita dicobai. Paulus dalam suratnya dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Kabar baik yang sesungguhnya adalah ketika kita lepas dari kuasa kegelapan dan ketika kita menang terhadap segala cobaan iblis. Saudara setuju? Ini yang kedua. Itu sebabnya kabar baik ini sangat penting, sangat perlu. Yang pertama tadi kita sudah lihat, bagaimana supaya dosa kita itu diampuni. Allah tahu kita nggak bisa menanggung dosa itu. Siapapun yang berdosa dia harus mati. Dan setiap orang nggak pernah bisa menyelesaikan dosanya. Kita hanya butuh pengampunan. Pengampunan dari Tuhan itu hanya terjadi di dalam Injil, di dalam Yesus Kristus. Demikian juga dengan kuasa kegelapan. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari kegelapan itu. Tidak ada orang yang pernah menang terhadap segala cobaan itu. Yesus telah membuktikan dan mengajarkan dan memberikan harapan kepada kita. Kita bisa lepas dari kegelapan itu dan kita bisa menang terhadap cobaan-cobaan itu. Ini kabar baik yang kita perlukan. Yang kedua, yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15 tadi yang kita baca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, ini yang ketiga. Kita melihat dunia sekitar kita begitu jahat dan mengerikan. Bukan saja pengaruh narkoba, tapi memang tabiat manusia sejak lahir dalam dosa itu membuat manusia begitu jahat. Apa kejahatan yang kita lihat dalam situasi Alkitab pada saat itu? Yohanes ditangkap. Saudara, Yohanes bukan seorang penjahat. Yohanes bukan seorang penipu. Ia seorang penginjil. Dia seorang hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik. Tapi dia ditangkap. Inilah kejahatan di dunia ini. Orang yang baik yang ditangkap, malah yang jahat merajalela. Kejahatan. Tentu kita tidak senang melihat kejahatan. Banyak pencurian, banyak pembunuhan, pemerkosaan, penghinaan. Kejahatan terjadi. Tentu akan membuat hati kita menjadi sedih. Kita tidak bisa menikmati kabar baik itu.
Tapi ingatlah, Yesus datang. Ini kabar baik supaya orang-orang yang jahat bisa bertobat. Sebab itu dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seseorang bisa bertobat. Seorang yang bertobat itu merupakan kabar baik yang sesungguhnya. Kalau ada orang mengaku beragama, orang yang patuh taat, tapi dia tidak bertobat, tidak bisa dia percaya kepada Injil, tidak bisa dia menikmati hidup bersama dengan Allah. Karena kalau orang belum bertobat, dia tidak bisa menikmati hidup bersama dengan Allah. Karena itu hari ini saya merindukan kabar baik ini sampai kepada saudara, supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Orang yang jahat bisa berubah. Orang yang kasar bisa berubah. Orang yang malas bisa berubah. Orang yang menipu berubah. Pertobatan itu terjadi karena adanya kabar baik, adanya Yesus Kristus. Saya percaya hari ini, jika saudara mendengar Injil ini, saudara menerimanya, saudara akan bertobat. Mengapa orang tidak bertobat? Karena tidak memiliki Injil, tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bertobat itu tidak gampang. Meninggalkan kebiasaan buruk itu tidak gampang. Karena sejak lahir kita sudah di dalam dosa itu, dalam kejahatan itu. Sudah mendarah daging. Bahkan kita mungkin diajari juga oleh orang tua kita tanpa disadari. Kita selalu berbuat kejahatan. Tanpa disadari kita mengikuti tren di lingkungan. Kejahatan terjadi. Dan kita nggak bisa lepas dari situ karena sekeliling kita seperti itu. Ya kita pasrah dan ikut saja. Sehingga hari ini tidak ada orang yang bisa melepaskan diri dari kejahatan dunia ini. Kalau mereka jahat, saya juga jahat. Saudara, banyak orang putus asa hari ini karena mereka melihat dunia sekitarnya yang begitu mengerikan. Kita bisa lihat situasi pandemi aja seperti ini. Disuruh kita untuk menjaga jarak, disuruh kita untuk di rumah aja. Saat itu pun sulit. Dikasih uang, langsung mereka beramai-ramai ke pasar untuk berbelanja. Saudara-saudara, orang seperti ini perlu bertobat. Hanya satu jalan keluar untuk bisa bertobat adalah Yesus itu memberikan kita kabar baik. Ia sendiri menolong kita. Ia sendiri yang mengarahkan kita, yang membawa kita, mengajar kita supaya kita lepas, bisa bertobat dari dosa itu. Bertobat artinya kita berbalik kepada Allah. Kita meninggalkan dosa itu, kita berbalik kepada Allah. Hari ini banyak orang mau bertobat meninggalkan dosa, tapi dia nggak tahu berbuat apa, dia nggak tahu berbalik kemana, sehingga ia jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi Yesus mengajarkan tidak demikian. Seseorang itu yang bertobat, dia meninggalkan dosanya itu, dia akan mengikuti Allah, dia akan berjalan bersama dengan Allah. Dan ketika ia bersama dengan Allah, dia akan menang, dia akan sanggup melewati segala cobaan, melewati segala godaan. Ia akan menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Hatinya, pikirannya, perasaannya, keinginannya diubahkan oleh Tuhan. Bahkan tubuhnya juga diubahkan oleh Tuhan. Saya punya pengalaman itu. Saya masih ingat dulu awal saya bertobat 20 tahun yang lalu lebih. Saya memiliki tubuh yang tidak begitu bagus, kurus dan hitam. Tapi ternyata tubuh saya juga Tuhan ubahkan hari ini. Bisa lebih gemuk dan lebih putih. Gitu loh. Padahal saya tahu tubuh yang sempurna itu nanti Tuhan berikan tubuh kebangkitan. Tapi itu pun Tuhan akan ubahkan. Bagaimana pikiran saya? Bagaimana perasaan saya? Bagaimana keinginan saya? Ini pun Tuhan ubahkan. Saya dulu berpikir akan menjadi seorang artis karo, gitu ya, terkolong-kolong. Mungkin seperti itu dulu keinginan saya. Atau saya mau menjadi seorang dokter atau seorang tentara. Tapi Tuhan ubahkan konsep itu semua. Bukan itu bidangnya. Tuhan ubahkan konsep pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya. Saya ditangkap oleh Tuhan dan menjadi seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan seperti ini. Saya seperti seorang dokter. Saya seperti seorang tentara. Saya seperti seorang artis begitu ya. Mengapa?
Karena Tuhan ubahkan. Waktu saya melayani dokter jiwa, saya mengerti jiwa orang. Dokter hanya tahu soal anatomi tubuh manusia, tapi jiwa mereka tidak tahu. Tapi saya diberikan Tuhan kemampuan untuk mengerti itu. Puji Tuhan, saya bisa melayani seperti seorang dokter rohani. Saya seorang tentara Tuhan, pemberita Injil. Saya orang yang disiapkan Tuhan untuk melayani meskipun situasi sulit, seperti seorang tentara. Saya senang sekali menjadi hamba Tuhan hari ini. Ya, bahkan saya bisa bernyanyi, ya, saya bisa membuat lagu, main musik. Itu semua Tuhan betul Tuhan ubahkan. Meskipun suara saya ya pas-pasan, main musik juga ya pas-pasan, dan semua saya siapkan ini karena apa? Tuhan yang mengubahkan itu. Tuhan yang membuat saya bertobat. Kalau tidak, tadi saya akan menjadi berkolong-kolong terus dengan lagu-lagu pop kami. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa nyanyi untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bagaimana hati saya? Hati yang diubahkan oleh Tuhan. Bertobat. Hati saya mungkin pada waktu itu saya tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Lahir dalam keluarga yang miskin, ya, memiliki tempat tinggal yang jauh dari perkotaan, dan nggak mungkin punya pengharapan yang banyak. Saya hampir putus asa bahkan mau bunuh diri. Tetapi Tuhan mengubahkan itu. Tuhan membentuk saya, hati saya dibaharui dari sehari ke sehari. Diberikan Tuhan hati yang baru, sehingga saya hari ini penuh sukacita. Makanya saya bisa berbagi karena apa yang sudah Tuhan lakukan ini membuat saya hari ini betul-betul baik. Mungkin orang berkata saya dulu tidak baik. Ya, saya akui saya nggak baik. Tapi setelah Tuhan membentuk saya, mengubah saya, menangkap saya, setelah saya mendengar Injil ini, kabar baik ini, saya menjadi orang yang baik. Tuhan sendiri yang mengangkat saya menjadi hamba-Nya. Tuhan mempercayakan pelayanan itu. Bahkan banyak orang juga mengakui saya baik. Bukan karena saya sendiri mengakui. Kadang-kadang saya juga tidak baik, saya rasakan. Tapi kebaikan yang Allah berikan itu terus mengalir dalam hati saya. Maka seorang yang mendengar kabar baik itu pasti dia akan menjadi baik. Dan seorang pembawa kabar baik pasti orang yang baik. Saudara mau menjadi seperti ini? Tuhan akan ubahkan semua. Rahasianya di mana? Bertobat. Tuhan yang menolong supaya kita bertobat. Baik, saya mau simpulkan apa yang kita ceritakan hari ini. Kabar baik bagi saudara ada 3 hal yang membuat saudara bisa menjadi baik apabila saudara sudah diampuni dari dosa saudara. Kabar baik ini membawa saudara bisa mendapatkan pengampunan. Yang kedua, kabar baik ini akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan segala cobaan iblis. Kita bisa menang. Kabar baik ini akan memberikan kita sukacita karena kita tidak lagi diikat oleh kegelapan. Yang ketiga, ketika kita lepas dari kuasa kegelapan itu, kita juga lepas dari segala kejahatan dunia ini. Kita bisa bertobat, bisa meninggalkan dosa dan ikut Tuhan. Ini hanya kabar baik ini yang bisa menolong kita. Yesus yang bisa menolong kita. Baik hati kita, jiwa kita, pikiran, perasaan dan keinginan kita, juga tubuh kita, Tuhan akan ubahkan semuanya. Karena itu kita bisa mengikuti Tuhan. Jika bukan karena Tuhan kita nggak mungkin bertobat. Jika bukan karena Tuhan kita nggak mungkin percaya kepada Dia. Jika bukan karena Tuhan kita nggak bisa menjadi baik hari ini. Puji Tuhan, saya berharap saudara juga akan mengalami apa yang saya alami. Hari ini akan menjadi kabar baik bagi saudara. Jika saudara-saudara percaya, jika saudara-saudara menerima Yesus itu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur karena Tuhan memberikan kabar baik ini kepada hamba sendiri dan kepada semua kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami merindukan kabar baik ini terjadi dalam hidup kami. Karena selama ini kami tinggal di dalam dunia yang begitu jahat. Kami dikuasai oleh kegelapan itu. Bahkan kami terus berbuat dosa dari sejak kami lahir. Sehingga kami tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati sukacita dari surga. Tapi hari ini kami mendengar kabar baik ini. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, ke Galilea, ke Yudea, Yerusalem, bahkan ke daerah kami ini. Bahkan ke dalam hati kami pun Tuhan mau datang untuk memberikan kami kabar baik itu, supaya kami semuanya, dimanapun kami berada, dosa kami itu bisa diampuni. Kesalahan kami itu bisa dihapuskan di hadapan Allah, sehingga kami bisa menikmati hari-hari baik kami.
kami bisa lepas dari kuasa kegelapan dan bisa menang terhadap segala cobaan. Itu karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menaruh roh Tuhan dalam hati kami. Dengan demikian kami bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Bahkan kami bisa lepas dari dunia yang jahat. Kami bisa lepas dari perbuatan yang jahat dan bisa berbalik kepada Tuhan, mengikuti Tuhan. Itulah bertobat. Hari ini jika ada di antara kami yang mau bertobat ya Tuhan, ingatlah dan lihatlah kami. Supaya tiap-tiap kami bisa menyadari dan mengakui dosa kami itu. Dan kami bisa bertobat mengikuti. Mohon Roh Kudus menolong kami. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berbicara kepada kami. Dengan demikian kami menjadi baik. Kami mau dan kami rindu. Kami juga akan membawa kabar baik kepada semua orang. Tentu setelah Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan hati kami. Tuhan ubahkan pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami. Bahkan Tuhan ubahkan tubuh kami. Segala rancangan dan ide-ide kami juga Tuhan bisa ubah. Kami percaya Tuhan menaruh rancangan itu di dalam hati kami. Sehingga setiap rancangan kami adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan dimanapun kami berada. Dan pujilah Engkau ya Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.